Ada warisan yang tidak tercatat dalam sertifikat, namun hidup dalam hati, sanubari, anak-anak seumur hidup. Oke, bagi In the name of Allah, most beneficent, ever merciful. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari beberapa pertanyaan yang sudah mampir, Kak, warisan apakah yang terbaik untuk orang tua kepada anak-anak? Warisannya yang sebenarnya berbentuk apa sih, Kak? Oke, dear. Alhamdulillah, thanks for your questions. Let's discuss here. By the way, rekan-rekan, jumpa lagi bersama Sri Sriani Syamsuri atau Teacher Miss Sarah, your energy booster. Yang kita ingin mengisi waktu dengan menebar manfaat lebih luas. Dan pembicaraan kita based on research. Ini bukan sedang membahas fikih atau perbedaan pandangan keagamaan, so we are not talking about religiosity, but kita juga bicara tentang variable spirituality tentu saja. Ini adalah ruang untuk belajar bersama, to learn more, and to build a meaningful legacy tentunya. Kalau kita renungkan, di rekan-rekan dan berbahagia, uang yang sebanyak apapun, bisa silakan membaca beberapa ulasan story itu tentang history konflik yang terjadi pada pemilik, misal di compare dengan documentary series ya, The Billionaire, The Butler, and The Boyfriend ya, itu kan mengeksplor adanya skandal, adanya konflik yang besar yang sampai isunya itu secara internasional ya, mengenai nominal kekayaan yang jumlahnya itu segunung seperti layaknya di komik-komik itu Paman Gober ya, seperti itu. Dalam pelajaran di beberapa dokumenter, termasuklah kisah beliau tersebut di Netflix, sepertinya sekarang masih tampil, itu uang nominal kekayaan itu tidak memiliki arti ternyata. Dan kalau kita renungkan, memang uang sebanyak apapun, kemudian rumah atau properti ya, tanah, memang bisa diwariskan. Namun hal itu sering memicu perselisihan. Tidak sedikit sahabat-sahabat serta pasien dalam listening terapis yang justru menceritakan, dan cerita itu mungkin tidak bisa kita cerna langsung. Kita harus memprosesnya. Wow, ada ya yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Rekan-rekan yang sedang mendengarkan ini pun mungkin pernah mengalami kejadian dalam konflik perselisihan ya dalam keluarganya terkait warisan. Karena warisan yang namanya materi, uang, dan properti itu kebanyakan mengundang perselisihan. Ada warisan yang tidak tercatat dalam sertifikat, namun hidup dalam hati, sanubari, anak-anak seumur hidup. Oke, bagi keluarga kita sebagai seorang muslim, warisan terbesar adalah nilai tauhid. Semua harta benda berwujud, apapun juga dengan jumlah nominal berapapun juga, harta itu bisa habis. Sebut saja angka berapa itu bisa habis. Namun warisan paling kuat dari orang tua kepada anak-anaknya adalah nilai tauhid. Nilai tauhid itu bisa dibawa di mana saja, dengan suasana, environment mana saja, di setiap benua, di berbagai sudut bumi ini. Ketika sudah kuat, kokoh, fondasinya benar-benar teguh, insya Allah itu menjadi fondasi hidup yang tidak akan pernah hilang. Saya melihat beberapa sahabat dekat yang akrab, yang lebih lama tinggal di luar negeri daripada kami sekeluarga, yang 30-40 tahun lebih sudah berada di lingkungan kerja yang sangat lux ya, sangat borjuis. Rekan-rekan bisa tahu, Hummer, terus minuman-minuman fantasi lainnya, yang mungkin tidak langsung memabukkan, tapi mungkin dengan skala alkohol yang bagi orang mas sepele, kecil ya, small-small aja. Tapi harganya per botol itu kalau dikurskan rupiah itu bisa sampai 50 juta, 100 juta. Nah, itu ada di hadapan kita, ada di hadapan kami. Namun tidak kami minum. Dan itu pun sahabat-sahabat saya yang ada dalam lingkaran sahabat dekat saya, 40 tahun, 30 tahun di luar negeri, setetes pun tidak meminum itu karena ada warisan nilai tauhid dari orang tuanya. Keyakinan kepada Sang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kompas kehidupan. Jadi harta apapun itu sudah lewat saja. Nilai tauhid inilah yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Kemudian warisan teladan hidup. Children learn more from what we do than from what we say. Cara orang tua kita berbicara, memperlakukan pasangan, menghormati orang lain, cara orang tua kita menghadapi suatu masalah, besar, sedang, kecil, dan cara orang tua kita menghadapi segala bentuk tantangan dalam pekerjaan, dengan senantiasa jujur, berintegritas, dan cara beribadah, semuanya itu menjadi cetak biru bagi kehidupan anak-anak. Itulah yang saya rasakan, warisan dari kedua orang tua yang selalu ada dalam langkah-langkah selama ini. Warisan berikutnya adalah karakter dan pelajaran hidup. Yang mana dari ibu saya, Om Bay, anak-anak manggilnya Om Bay Haji Sahla. Ibu saya selalu menekankan
Tidak perlu risau, mengkhawatirkan bumbu-bumbu dapur, makanan kesukaan kamu. Kamu berada dalam keberanian, menginjakkan kaki di belahan bumi manapun, maka disitulah langit yang kamu junjung. Jadi, bumbu apapun juga, itu yang namanya dari tumbuh-tumbuhan, yang namanya sudah pasti kamu lihat itu halal, nikmati saja. Jadi, sejak itulah, ketika berada di Mekah atau Madinah karena pelayanan haji kita, umroh kita itu dari Turkish travel agent, maka selama 3 sampai 4 minggu makanannya menu Turki saja dan kita menikmati itu. Kemudian ketika umroh selama 10 hari itu makanannya Arabik aja udah kita makan. Ketika bertemu rombongan keluarga Indonesia dan diundang ke restoran Indonesia juga diundang ke keluarga resto dengan mentraktir di restoran Malaysia ya kita nikmati saja. Jadi dalam 1 kali 2 kali itu waktu itu dan itu rezeki Allah yang maha luas. Makanan dari Albania, dari Jordania, dari menu India, menu Bangladesh ya, menu Malaysian food, Chinese food, makanan kemarin summer berada di Poland, pierogi, ruski. Kalau itu halal, makanan dengan menu apapun juga, entah roti, entah kentang, entah segala macam. Yang penting itu proteinnya memang cukup. Enggak selalu mesti nasi. Nah, itu sudah kita implementasikan. Alhamdulillah. Dan begitulah dalam menghadapi ujian hidup. Jadi ketika udah nggak makan nasi seminggu 2 minggu ya insya Allah tidak apa-apa. Kan ada penggantinya, ada kentang yang kita makan, ada roti. Kemudian bapak saya juga, alhamdulillah, almarhum Haji Muhammad Khaldun Syamsuri bin M. Morsid berpesan bahwa kapal yang tangguh. Nah, kapal yang tangguh tidak untuk menjadi pajangan. Kapal yang tangguh itu semakin tangguh ketika berlayar di samudra dan menaklukkan badai, ombak, serta batu karang di lautan. Itulah yang membentuk saya sampai saat ini. Kesabaran ketika menghadapi ujian, keikhlasan saat memberi, kerja keras tanpa mengeluh, dan integritas ketika tidak ada orang yang melihat. Kasih sayang orang tua tanpa syarat. Nilai-nilai seperti inilah yang akan terus dibawa oleh anak-anak kemanapun mereka melangkah. Prove it. Kemudian selanjutnya adalah warisan berupa pendidikan serta ilmu. Mungkin di antara rekan-rekan, teman-teman, ada yang kesel masih sama orang tuanya. Nggak bisa masuk ke jurusan tertentu. Orang tuanya punya dendam pada diri sendiri. Saya dulu nggak masuk jurusan ini, anak saya harus masuk. Anak saya dulu, saya dulu cita-citanya begini, sekarang anak saya deh yang meneruskan cita-cita saya. Mungkin ada teman-teman, sahabat-sahabat dekat saya pun ada yang seperti itu. Masuk ke suatu jurusan tertentu di fakultas saat ini, ternyata karena orang tua yang menyuruh. Oke, boleh nggak? Masih boleh nggak maafin orang tua? Nah, di situ kita putus rantai kesel sama orang tua. Kita putus itu, cukup batas diri kita saja. Jangan lupakan bahwa orang tua ingin meninggalkan pendidikan serta ilmu. Education opens opportunities, but character determines how those opportunities are used. Ilmu membuka pintu masa depan yang luas, yang lebih baik, sedangkan karakter menjaga agar ilmu itu bermanfaat seluas-luasnya bagi sesama. Jadi, rekan-rekan dan berbahagia. Atas segala list warisan tadi yang paling merupakan warisan terbaik teladan dari orang tua kita. Jangan lupa, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua adalah wujud kasih sayang. Kasih sayang itu bisa kita lihat. Kasih sayang tanpa syarat adalah bentuk warisan yang membentuk hati dan kepribadian. Anak-anak itu tidak akan selalu ingat harta apa saja sih yang mereka terima. Apapun yang kita berikan, sama sebagaimana ketika orang tua kita memberikan sesuatu kepada anak yang A, anak yang B, anak yang C, kita tidak akan ingat lagi. Namun, anak-anak akan selalu ingat cara orang tua hidup. Bagaimana cara itu adalah keteladanan buat anak-anak di kehidupan selanjutnya. Jadi, wahai rekan-rekan dan berbahagia, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, wahai rekan-rekanku, kanan kiri yang saling mengingatkan, kesimpulannya adalah warisan terbaik yang ingin kita berikan saat ini kepada anak-anak kita dan seterusnya, cucu-cucu, cici-cici, murid-murid kita adalah nilai tauhid, akhlak mulia, ilmu dan pendidikan yang terus-menerus membuat mereka bertumbuh, kemudian dengan itu semua adanya kemandirian, serta membuktikan bahwa itulah wujud kasih sayang yang tanpa syarat. Dan semuanya dikunci dengan doa, untayan doa kita yang tidak pernah putus. Jangan salah, saya pernah melihat almarhum kakek saya, Haji Abdul Majid. Saya pernah melihat sudah capek-capeknya beliau dengan segala aktivitas beliau di sawah, ladang, kemudian memiliki usaha apa? Transportasi dari kota Palembang ke pedesaan. Itu tetap saya perhatikan beliau bangun pukul 1:30 malam. Dan yang dia lakukan itu kegiatan spesial beliau dengan Sang Maha Kuasa. Saya mendengar rentetan doa-doa beliau. Sepertinya rentetan doa itu lebih hebat daripada paper yang saya kerjakan. Beliau sebut satu persatu anak-anak beliau. Beliau sebut satu persatu nama-nama cucu-cucu beliau. Yang saya yakin itulah warisan terbaik yang saya terima juga dari beliau. Yang dicontoh oleh kedua orang tua saya, yang dicontoh oleh saya, dan semoga
murid-murid saya juga mencontoh itu. Semoga anak-anak dan cucu-cucu saya juga mencontoh itu. Bahwa untayan doa tidak akan pernah putus. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan meninggalkan jejak kebaikan untuk generasi berikutnya. Semoga video singkat ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita semua adalah pejuang yang tangguh. Warisan terbaik bukan sekedar apa yang kita tinggalkan, tetapi siapa yang kita bentuk. Dan kita tidak perlu merasa penting seberapa banyak orang yang mengenal kita, yang mengenal karya-karya kita, namun yang paling penting adalah siapapun yang sudah mengenal kita, siapapun yang sudah membaca karya kita, yang melihat jejak kebaikan, misalkan dalam video ini, maka semoga itu berdampak bagi dirinya, semoga itu membuatnya berbahagia, membuatnya semangat bertumbuh, dan membuatnya bahagia dalam belajar. So happy learning, happy working, and happy researching whenever you are. Take a good care with self-efficacy, not only well, to build a legacy that lives in the hearts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Barakallahu fiikum.